semangat pagi dan selamat berjumpa kembali pada kelas sosiologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada materi kelas sosiologi kelas 12, baik untuk peminatan sosiologi maupun kelas 12 IPS. Kita bicara tentang ketimpangan sosial. Kalau kita bicara tentang ketimpangan sosial, kita nggak lepas dengan yang namanya sebuah perbedaan. Nah, perbedaan itu sendiri kan ada dua, yaitu perbedaan diferensiasi dan perbedaan stratifikasi sosial. Di diferensiasi itu adalah sebuah perbedaan klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan masyarakat secara horizontal. Kalau kita bicara horizontal adalah seperti ini. Nah, kalau kita perbedaan secara horizontal berarti semua orang adalah sama. Jadi tidak ada yang lebih di atas maupun tidak ada yang lebih di bawah. Jadi semua orang mempunyai status maupun kewajiban dan hak yang sama. Nah, seperti apakah itu? Ya, tentu saja pertama adalah ras, kemudian agama, kemudian suku bangsa, kemudian perbedaan gender, mata pencarian. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk ras di dunia itu dibedakan menjadi ada ras Mongolit, ras Melayu, ras Australozoid, Afrika, dan ada ras Mongolit. Nah, dari situ semua ras itu nggak ada yang lebih baik karena masing-masing punya keunggulan dan punya kelemahan masing-masing. Dan dari perbedaan yang keunggulan dan kelemahan masing-masing, kalau mereka menjadi satu, itu akan menjadi sebuah kekuatan. Jadi perbedaan itu adalah indah. Begitu pula dengan agama. Agama di Indonesia dikenal ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari keenam agama tersebut, kita nggak boleh merasa bahwa kita lebih tinggi. Dan kita nggak boleh menyepelekan agama yang lain. Karena kembali lagi, perbedaan adalah perbedaan adalah indah. Dan lanjutnya adalah suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia itu paling banyak sekali. Menurut Kunchoro-Ningrat, suku bangsa di Indonesia itu ada 3.000 sekian, termasuk suku-suku bangsa yang kecil-kecil. Sementara suku bangsa yang besar ada suku Jawa, Madura, Sunda, Betawi, kemudian Dayak, kemudian Papua, Asmat, Dani, anak dalam dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan jenis kelamin. Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki. Sementara laki-laki dan perempuan itu harus saling mengisi satu dengan lainnya. Karena diferensiasi itu tidak ada yang ditekan dan tidak ada yang tertekan. Karena mereka saling mengisi yang membuat sesuatu dunia itu lebih indah. Itulah sebuah hidupnya laki-laki dan perempuan. Nah, yang selanjutnya adalah mata pencarian. Mata pencarian juga nggak ada mata pencarian yang punya strata sosial yang lebih tinggi. Semua mata pencarian sama, mencari sesuap nasi, mencari rezeki yang halal. Nah, disitulah yang namanya jenis mata pencarian itu adalah diferensiasi sosial. Itu dari diferensiasi. Oke, kita lanjut ke stratifikasi. Kalau kita bicara tentang stratifikasi, maka yang namanya stratifikasi adalah terhadap perbedaan atau penggolongan masyarakat secara bertingkat sehingga menyebabkan adanya kelas sosial. Contohnya adalah kekayaan, kemudian kekuasaan, pendidikan, kemudian keturunan dan kehormatan. Kita bicara tentang kekayaan. Yang disebut kekayaan, kenapa itu adalah stratifikasi sosial? Karena ada si kaya yang paling banyak, yang paling kaya, yang paling banyak uangnya, itu dianggap mempunyai status sosial lebih tinggi. Kemudian menengah dan bawah. Orang papa, orang yang nggak punya apa-apa disebut kaum papa. Orang yang punya segala-galanya disebut kaya raya. Kemudian
kita bicara ada stratifikasi sosial di sini. Stratifikasi ada banyak sekali kita bahas tentang stratifikasi, yaitu ada stratifikasi berdasarkan pekerjaan ataupun kekayaan ataupun tempat tinggal. Kemudian lanjutnya adalah kekuasaan. Dengan ada kekayaan, biasanya orang yang kaya mempunyai kekuasaan, lebih banyak kekuasaannya. Kenapa demikian? Karena dalam posisi kita sekarang adalah dalam bayangan banyak orang bahwa yang namanya uang itu segala-galanya. Nah, dari situ muncullah yang namanya kekuasaan. Jadi kekayaan dan kekuasaan itu saling identik. Nah, selanjutnya adalah kehormatan. Kenapa di sini ada kehormatan? Kehormatan ini sangat dipengaruhi oleh bukan jenis pekerjaan, tapi posisi dia di pekerjaannya. Dia sebagai apa di situ? Itu kehormatan. Jadi kita bicara tentang direktur, kita bicara dengan manajer, kita bicara dengan buruh. Nah, kemudian selanjutnya adalah keturunan. Kalau kita bicara tentang keturunan, berarti kita bicara tentang sistem feodal atau stratifikasi secara feodal. Ada golongan priai, kemudian ada golongan atas, golongan raja, kemudian priai dan wong cilik. Ada lagi di Bali itu, ya kita ada 5 kasta. Kasta yang pertama adalah kasta Brahmana, kemudian Satya, Waisya, Sudra, dan yang terakhir adalah Paria. Itu adalah stratifikasi sosial dan mereka semuanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya adalah pendidikan. Dan pendidikan di sini adalah berdasarkan dia tamatan dari mana? Tamatan mana? S1, S2, S3, SMA atau SMP. Kalau semakin tinggi maka dia mempunyai stratifikasi semakin tinggi pula. Gelar profesor itu adalah sebagai stratifikasi yang paling tinggi di bidang pendidikan. Oke. Kemudian yang paling bawah itu jika dia hanya lulusan SD, SMP. Oke, itu dari stratifikasi sosial. Nah, kita bicara tentang sifat-sifat stratifikasi sosial. Sifat stratifikasi itu yang pertama adalah terbuka. Apa artinya terbuka? Artinya mereka bisa saling naik turun berdasarkan usahanya. Yang terjadi di masyarakat modern itu adalah stratifikasinya terbuka. Kemudian yang lanjutnya adalah stratifikasi tertutup. Stratifikasi tertutup itu terjadi pada masyarakat adat, masyarakat yang sistem kasta. Jadi kalau yang udah dia kasta Brahmana, dia nggak akan turun ke bawah. Meskipun dia nggak punya kerjaan, karena dia ada efeknya di situ adalah kehormatan. Kemudian kalau ada kehormatan, ada kekuasaan. Kemudian ada kekuasaan, maka ngefek ke kekayaan. Walaupun dia nggak kerja, tapi dia ada upeti yang dia berikan dari beberapa orang yang di bawahnya mereka. Kemudian yang lanjutnya adalah stratifikasi campuran. Stratifikasi campuran itu adalah stratifikasi yang bisa naik turun tapi dia pada kelompoknya, dia nggak bisa lintas kelompok. Contohnya apa? Antara pendatang dengan pribumi. Itu mereka antara pendatang dan pribumi itu nggak bisa campur jadi satu, tapi dia ya pendatang dengan orang-orang pendatang bisa naik turun, pribumi dengan orang-orang pribumi ini bisa naik turun. Oke. Ini sebagai contohnya seperti ini. Nah, dari